apa gitu. Hai, selamat pagi, selamat Pak, di mana siang. tinggalnya? Salam ya dari Bengkulu. Oh iya, salam. Bengkulu. Salam kenal Bengkulu. Tadi udah nyimak belum? Tadi nyimak nggak apa yang kita omongin? Belum, kakak baru pulang. Ya, mulai. Terus ketawa, ketawa? Terus kenapa tiba-tiba mencet? Apa nih bahasannya? Ya Allah, aku nggak sanggup. Salam kenal ya, Kak ya? Iya, sama-sama. Apa nih pembahasannya pagi-pagi ini? Kakak udah main TikTok berapa lama? Main TikTok sih baru Berapa lama? sekitaran setahun belum nyampe sih. Setahun belum nyampe. Tujuan kakak main TikTok tuh apa? Tujuan kakak main TikTok gimana ya? Banyak sih. Cuman istilahnya nggak ini sih, nggak cari yang aneh-aneh, cari teman, ngobrol, ya kan, sharing, yang baik-baik lah. Terus, Oke, kakak lebih sering ngobrol gitu ya? iya, sering kita ngobrol. Yang udah didapat apa kak selama ini kak? Selama setahunan ini dengan aplikasi ini? Daripada ini Yang didapat apa setahun? Terhibur sih, terhibur. Kalau dapat harta karun nggak mungkin dong, Om. Oh, oke. Iya kan, membahasakan tuh. anak bilang Om ya, kan? Kalau ngebahasin anak harusnya papa dong, jangan om. Nanggung kalau om itu. Apa gitu? Ya sih. Enggak lah. Enggak lah. Ini abang ya, abang. Memang kelahiran tahun berapa nih? Oke. Aku Iya. mau kayak kakak. Coba tebak. Kayaknya 30-an deh. Iya kan? Gimana ya? Bener sih. Iya kan, 30. Kalau yang di atas nih kayaknya menjelang 40 mungkin. Udah 40 lebih aku malahan. Iya. Hampir Tapi tua. hampir 50 aku kak. Iya, 48. Ya bisa jadi. Serius. Lah menurutmu gimana? Kalau menurutku sih sekitar 40-an di bawahku. Oh gitu. Ya sekitar segitu sih. Sekitar segitu. Jadi kakak nyaman kalau kita ketemu asli nyaman dipanggil kakak, mbak, apa, tante, apa gitu. Biasanya. Terserah mana yang nyaman. Kalau kak sih orangnya gitu. Kak itu simpel-simpel aja sih. Udah punya keluarga kak? Udah. Alhamdulillah. Udah berapa tahun? Apanya? Iya berkeluarganya. Keluarganya. Mau berkeluarganya udah 23 tahun sih. Enggak deh. Oh. 29. 29 usia Ya, kakak 40 sekian. Iya. Lah berarti kakak nikah umur 10 tahun. Enggak dong. Kan belum tanya umurnya. 40 berapa? Kakak enggak 40, kakak 50. Oh 50. Ya, Oh. 50. Oke lah, berarti kalau gitu aku nanya tips bagaimana biar rumah tangga itu awet. Kakak kayaknya Dua- enggak deh. Enggak ada 29 tahun. awet-awetnya. Kok gak ada awet? Gak katanya 29 tahun nikah. Enggak sih. Iya, kalau menikah. Ya Allah tolong. Kemarin kan udah tuh 29 tahun. Iya kan. Tapi untuk dalam masa perjalanan itu kan pasti ada ini kan. Gitu. Udah menikahnya ya pernah menikah 29, tapi sekarang lagi sendiri. Oh jomblo. Oke. Jomblo. Iya. Iya, untuk ukuran 50 tahun termasuk masih ini ya, masih awet muda ya itu ya. Alhamdulillah. Kan Alhamdulillah. habis olahraga. Iya, memang kakak suka olahraga. Seminggu itu kalau nggak hujan ya senang. Iya, senang. gitu. Kak, dalam hidupmu sampai sejauh ini, sampai usia 50 tahun, pencapaian terbesarmu tuh apa sih? Gimana pengalaman syuting Squid Game? Kayaknya sih nggak ada sih, belum ada sih. Tidak boleh merasa puas kan dalam kita menjalani hidup tuh nggak boleh terlalu puas. Ya belajar terus. Kalau kakak seperti Gitu ya, berarti merasa belum pernah punya pencapaian ya? Iya, kita itu selalu berusaha yang terbaik. Itu kan tergantung orangnya. Kita merasa apa yang kita usahain
sama apa? Hai Kak Yasmin. Kan ini ngurus anak-anak kan anak-anak yang merasa gimana ibunya ngurus, iya kan? Kayak Udah gitu. ke sawah tadi aku. Udah punya anak berapa sih Kak? Kakak 4, Oh, 4. cowok Berarti, semua. berarti sekarang single mom dalam artian ngurusin anak-anak juga sendiri gitu ya? Iya, ngurusin anak. Tapi kan anak kakak kan udah gede-gede, Selamat siang Kak Yasmin. udah gede, udah gede. Yang paling kecil tamat SMA. Maaf ya Kak, tadi aku ini agak sedikit sesak. Kenapa? Kalau mah orangnya santai. Soalnya ngerokok mulu. Iya sama, kakak lagi ngerokok juga. Oh Kakak ngerokok di usia Ngerokok. sekarang? Hai Kanisa, makasih. Saya Padahal juga. aku nggak enakan loh dari tadi. Nggak apa-apa, santai aja sih. Di Habis TikTok ini. ini kan bermacam orang. Kalau kita nggak kuat-kuat mental, nggak usah main TikTok. Masya Iya Allah. benar. Ya, kalau kita di layar gini kan kita siap dikritik. Ya, kalau dikritik itu kan untuk perubahan kita kan. Tergantung cara kita menyikapinya aja. Iya. Apa harusnya Iya, santai. benar. Santai aja lah. Kak cerita dong pas syuting apa sih kok? Kakak yang mana nih, syuting apaan? Ya, makasih ya Nisra. Bener, kalau nggak kuat mental jangan main hati ya kayak. Ya. Main hati juga nggak apa-apa, namanya manusia. Tinggal kita menyikapinya aja sih, kalau menurut kakak sih hidup itu tinggal kita menyikapi. Yang baik juga kalau kita berpikir negatif ya negatif. Bener nggak sih? Iya, bener. Kalau kritikan kita beranggapan itu positif, ya ambil hikmahnya aja kan. Itu kebaikan ya nggak apa-apa, santai aja lah. Oke, selama main TikTok udah pernah dapat pasangan di TikTok belum Kak? Oh enggak. Enggak. Kakak tujuannya mencari teman, ngobrol ya kan, sharing. Belum pernah terjebak rasa nyaman gitu sama Enggak, seseorang di memang TikTok gitu? Gini, kalau menurut kakak sih gini, apa yang kita tuju itu, apa yang kita fokus itu yang berkembang kan. Benar nggak sih? Kalau kita main TikTok, Semua gitu. pengennya cari jodoh, ya ketemu jodohnya. Kalau menurut kakak tuh gitu. Kalau mencari temannya tadi ini kan kita menjalin silaturahmi bersama dengan Waalaikumsalam. siapapun. Iya. Kayaknya kakak Ya, enggak deh. Kalau cari berarti- jodoh, Jadi trauma. berarti nggak enak loh typingannya. Kok mau Berarti- jadi nggak enak. berarti nggak semua orang ya, maksudnya tertarik dengan seseorang tuh gampang gitu. Ada juga yang susah, ada juga yang berpikir realistis seperti ini gitu kan. Iya, kalau kakak sih enggak. Oke. Berarti kakak lebih sering ngobrol-ngobrol ya? Iya, Ngobrol-ngobrol. Iya, pernah sih kakak tuh di koma-koma kayak gini kan. Nggak tahu deh ya apa yang dia lihat sama kakak, nggak tahu sampai minta nomor WA kan. Tapi yang cewek ya, cewek. Dia sharing masalah dia. Ya alhamdulillah kan, kita cari solusi, ayo ngobrol. Iya kan? Hmm. Mungkin Iya. ya kalau orang curhat itu kan dia hanya butuh pendengar. Sebenarnya solusinya nggak ada tuh. Dia hanya butuh pendengar. Kalau orang curhat, kalau menurut kakak, sebenarnya kembali kepada orangnya masing-masing kan. Iya benar. Kadang-kadang orang datang ke kita tuh ada yang cuma mau didengerin gitu ya. Iya. Nggak semua tuh harus minta solusi gitu Iya, kan. ya benar. Dia butuh pendengar yang baik. Curhat Iya. Dia pelukan kesepian, Kak. kesepian nih kakak enggak. Kenapa kesepian? Enggak lah. Sendiri iya, kalau kesepian enggak. Sebenarnya gini ya. Kalau Itu kita benar juga sih. kalau butuh oke, peluk. kesepian nggak? iya. Iya ada yang seperti itu. Jadi sendiri nggak masalah buat gue gitu. Tapi kesepian ya nggak juga gitu loh. Iya. Ada juga. Kang. Iya. Orang datang ke saya minjem duit Kak, bukan pendengar. Seneng belum tentu sepi. Sendiri belum. Iya, kamu disuruh hati mau pinjam duit yang kamu jadi pendengar. Tergantung kamu yang nyikapin. Sendiri belum tentu sepi. Iya. Iya, sendiri belum tentu sepi. Tapi kalau kita itu apa ya maksudnya kakak tuh kita udah tahu sendirinya sepi, nggak enak.
Ya cari yang enak dong. Dengar musik, main TikTok, beres-beres kah, ngepel setiap hari kah, ngobrol sama anak, ya kan, Oke, sama temen. Berarti di usia kakak yang sekarang ini udah nggak punya tujuan untuk mencari pendamping hidup lagi ya? Si Lunar. Kayaknya sih, Love meledup. kalau kakak jujur ya, kalau kakak tuh mencari Makasih. mencari-cari sih enggak, tapi tidak menuntut kemungkinan kakak bakal menikah mungkin. Tapi kalaupun tidak, kan kakak kan udah punya anak, ya terima aja. Paling ya gede kan? usia berapa kak? Alhamdulillah udah nikah, Oh berarti udah punya cucu. belum ada kasih rezeki ya, insya Allah cepet lah, ya kan. Oke. Berarti realistis ya, dalam artian nggak menutup hati. Kalaupun atau ada yang datang yang terima, tapi kalau nggak ada ya Ya, Yasmin. nggak apa-apa. iya. Nggak Kalau difokusin mencari-cari ya. kayaknya enggak deh kakak deh, kayaknya Iya. enggak deh. Pertimbangannya apa sampai bisa berpikir seperti itu? Kalau pertimbangan kakak gini ya, kalau kita mencari berarti kita itu udah punya mindset ke diri kita kan, kita pengennya apa nih. Nah, Nah, betul. setiap orang itu nggak punya, pasti ada punya kekurangan. Kita siap nggak sama kekurangannya itu, ya kan? Iya. Kalau kakak sih orangnya apa yang datang itu yang kakak pikirkan, gitu. Betul nggak? Apa yang datang kita sambut ya. Iya, Siapa iya. sih? yang Kakak datang kita olah sambut. misalkan, Iya. gitu. Kakak nggak mau cari tahu, mencari-cari itu nggak mau, capek. Nggak mau Iya. menduga-menduga gitu ya. Ah ya benar. Ini udah di fase yang udah matang ya, sesuai umur sih gitu loh. Capek sih kalau kayak gitu kan. Yang datang aja gue tendang. Iya. Iya, mungkin Melin boleh tanya. Janganlah. boleh. Boleh. Mungkin ya. Mungkin ya. Nggak harus seusia kakak ini untuk bisa berpikir seperti itu. Mungkin teman-teman yang jauh lebih muda, yang usianya di bawah sudah punya pikiran seperti itu. Jadi udahlah gitu kan. Gitu loh. Yang datang ya kita sambut, yang pergi ya silakan pergi gitu kan. Iya. Yang tetap stay ya kita treatment kita Iya, apa kalau yang gitu datang kan. sama kita berarti kita harus memang untuk kita kan. Kalau kakak sih gitu. Iya. Jodoh tuh datang dari Allah, nggak mau. Apa nggak mau? Melin tanya aja Melin. Iya Iya. benar, jodoh itu Gimana datang. akhirnya bundanya tuh ada yang nanya bunda. Gimana akhirnya bunda? Apa tuh? Bunda Eva. Eva bisa mengakhiri pernikahan yang sudah begitu lama. Cara maintenance pikiran. Mungkin versi Bunda Eva gimana? Ya Panggil udah. Oma lagi barusan. Nggak apa-apa. Kalau menurut kakak gini, kakak tuh tipenya gini, apapun yang terjadi, selagi itu masih ada jalan untuk baik, ya, itu kakak usahain, gitu. Misalnya jalannya ke A nih, ke Bentur, ya jalan ke B, ke C, sampai update-nya habis. Tapi setelah itu nggak ada hasil apapun, ya sudah, itu berarti takdir. Serahin aja sama Allah. Itu sih kalau kakak. Mungkin yang dimaksud Kak Melin tuh gini. Si kakak ini udah menikah sekian lama ya. Mungkin udah lama banget gitu. Dan setelah perceraian itu, pasca perceraian, maintenance pikirannya tuh kayak gimana gitu loh. Untuk menjadi setenang sekarang, untuk menjadi senyaman sekarang tuh melewati fase apa aja gitu loh. Atau cara maintenance-nya gimana gitu loh. Mungkin cara bersikap atau menghadapi itu gitu. Iya, menghadapi seperti itu yang kakak tadi bilang. Itu udah bukan di luar batas kemampuannya kita kan. Pasti jalannya udah terbaik dari Allah ya kan. Benar nggak sih? Berarti gini ya cara berpikirnya ya. Apapun yang terjadi dengan kita itu berarti udah digariskan gitu, ditakdirkan Iya. gitu. Karena usaha kita udah Nggak mau usah siapa-siapa, coba Bos. untuk menyelesaikan masalah dengan cara apapun. Iya, bahwasanya kita tuh terbatas ya, pikiran kita Iya. terbatas, tenaga kita terbatas, kita harus menyadari hal itu gitu. Jadi nggak semuanya tuh harus dipikirin jalan keluarnya sih. Kadang-kadang dijamin aja udah cukup gitu ya. Iya. Udah cari jalan juga mau tembus ke B juga gitu. Ya udah, berarti kita berserahnya sama yang di atas. Iya. Itu Kak Tina. Kak Tina nanya, katanya gini Kak,
aku udah pisah, tapi aku mau membuka hati. Kok nggak bisa ya katanya? Padahal dia mau nyari pasangan lagi gitu loh. Waalaikumsalam Mbak Menurut Giarti. Kak Eva gimana? Berarti Waalaikumsalam. kalau menurut kakak sih, maafin dirimu, terus maafin masa lalumu, gitu. Lepas, baru kamu menghadirkan orang lain. Mungkin dia itu masih terikat dengan masa lalunya, Iya. dari rasa trauma, rasa gimana kan? Iya, tanpa kita sadari kenapa kita tuh belum bisa menerima kehadiran orang lain tuh sebenarnya kita masih terikat sama masa lalu tanpa kita sadari. Iya. Walaupun mulut kita bilang udah lupa kok, udah bisa kok, gue udah ini enggak. Berarti kalau kita belum bisa melangkah itu berarti masih terikat sama masa lalu. Dan Iya, ketika kita masih terikat sama masa lalu dan kita memaksakan melangkah ke depan, pada akhirnya kita akan menyakiti orang baru. iya betul. Nah itu nanti akan jadi rantai itu guys. Ketika orang baru kita merasa tersakiti dan lepas dari kita, dia akan menyakiti orang yang sama juga. Iya betul. Jadi kayak mata rantai itu. Jadi ya harus kita pupus tuh dari kita gitu loh. Berfokus dulu, maafkan masa lalu kita, bermaafkan dengan diri kita, baru Iya. kita memaafkan orang lain. Kalau itu belum, nggak usah deh, nggak usah. Lah berarti kalau masih ada ketakutan gitu Bang Brandon, berarti kita masih belum bisa. Iya benar. Jadi ya itu tadi potensinya seperti itu. Potensinya itu kita akan menyakiti orang yang baru kita kenal. Iya. Kita merasa kita merasa udah bisa, Bang Permas. Kita merasa udah bisa lepas nih. Gue udah bisa move on nih, gue udah bisa. Tapi sebenarnya kita tuh mau melangkah aja berat gitu loh. Gue mau ngapain sih? Akhirnya iseng nih, atau merasa kesepian, hadir orang baru kita sambut, kita kasih. Kita niatnya mau ngasih kesempatan, tapi padahal enggak. Sebenarnya itu akan menyakiti itu. Iya benar. Karena trauma masa lalu kita itu berpotensi untuk menyakiti orang baru, itu jelas, itu nggak bisa dibantah. Sadar nggak sadar, itu harus kita terima gitu loh. Iya. Makanya hati-hati menerima orang baru ya seperti ini masih punya nggak gitu. Tapi kalau kita siap dengan resikonya, kita sadar dengan resikonya, ya udah gitu kita jalanin gitu. Tapi kalau belum sadar belum bisa terima ya jangan gitu. Resikonya tuh terlalu berat ya buat mental kita juga gitu loh. Iya, ya saya kenal juga. Kalau kakak sih seperti itu. Jadi hidup ini sebenarnya nggak ribet. Tergantung kita yang menyikapin. Iya. Nggak ribet sih, nggak ribet. Kalau kita mengambil keputusan, kalau kakak mengambil keputusan, nih resiko konsistennya harus kita terima. Kalau kurang dari itu nggak bisa jalan. Benar nggak sih? Iya kan? Kalau masih ingat masa lalu nggak apa-apa, tapi kalau membandingkan itu fatal. Ya, jadi Nggak boleh, itu nggak boleh. Berarti dia belum lepas dari masa lalunya kalau ada perbandingan. Katrina. Iya. Nggak bisa. Apalagi masa lalunya di Ewong ya kan. Aduh, kepikiran diperkosa orang. Iya sih. Masalahnya sebenarnya harus diselesaikan, apalagi masa lalu. Iya. Iya. Tapi jangan terlalu dipikir ya teman-teman, jangan terlalu dibikin berat gitu loh. Iya. Jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu fokus. Masing-masing orang ikut itu kan cara berpikirnya kan beda-beda. Prinsipnya juga beda-beda, nggak bisa. Tapi ya apapun itu untuk hal baik ya kita ambil untuk pelajaran. Halo, Taret. Halo. Gitu. Makan roti. Kuah. Ya udah mateng sih gitu. Aku follow ya kak ya. Oh, Teman-teman nanti kalau ada yang mau follow nanti aku pasti aku follow. back. Sebenarnya sih, cuma di Iya, follow aku gitu. follow back. Gitu. Makasih pelajarannya. Next mungkin apa kak? Mungkin ada teman-teman mau nanya lagi nggak? Ya pelajaran karena fasenya Kak Eva ini mungkin udah seperti itu ya gitu loh. Ya cara ngomongnya tenang, Asik. cara mikirnya simple gitu kan. Iya. Iya, ya Biar memang nggak kita tuh hidupnya. sesimpel itu sih. Kadang kita tuh masalah kecil aja digede-gedein. Iya. Terus kadang Makasih, masalah nggak seberapa, galaunya berbulan-bulan gitu loh. Waalaikumsalam Kak Asni. Galau cinta ya kan, iya boleh galau tapi jangan Kasih, berlama-lama. Sebagai manusia biasa yang punya hati kan nggak apa-apa galau tapi jangan lama-lama gitu. Biar nggak membunuh kesehatan kita, kesehatan mental tuh lebih penting. Ya, mental. Mental itu perlu. Apa itu? Nggak tahu. Kayak nggak ikhlas gitu kalau gua ngomong.
Iya. Giliran Jangan ngomong dia coba. berisik ya. Aku turun deh. Oke. Ya ada yang mau naik, tak mungkin kalau naik pada turun. Jangan ngomong makanya kata Yasmin. Ngomongnya kayak Yasmin. Yasmin aja deh naik. Yasmin. Oke, makasih Kak Eva ya. Makasih, Next time Kak. bisa gabung lagi. Mungkin dengan Oke, apa ya, pembahasan ya. lain yang lebih mungkin lebih dalam ya. Gitu. Ya, ya. Ini mungkin Sehat-sehat masih ya. luarnya gitu. Ya, makasih ya. Iya, oke. Dadah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.